Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakut. Saya adalah guru agama Islam dan budi pekerti di SDN Tampuru Laut 5, Kecamatan Sukobenah, Kabupaten Sampang, Madura. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan nomor peserta 06210825727. Pada hari ini, hari Senin tanggal 13 Oktober 2025, saya akan mempraktekkan video pembelajaran uji kinerja pada kelas 5 dengan materi iman kepada hari akhir. Bapak Ibu dosen penilai yang saya hormati, mohon kiranya untuk menilai video ujian yang saya tampilkan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian? Baik, sehat, semangat, kompak, ceria, luar biasa. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Dulu ya. Yang nomor 1 Taufikur Rahman. Hadir, Pak. Uswatun Hasanah. Hadir, Pak. ABDI. Hadir, Pak. Jalaluddin. Hadir, Pak. Hadir semuanya ya. Ya, Pak. Indonesia tanahku, tantum harapanku. Di sana aku berdiri, jadikan suri ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
beriman kepada hari akhir, kalian menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Sedangkan kehidupan di akhirat bersifat kekal. Oleh karena itu, setiap perbuatan baik maupun buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat kelak. Kesadaran ini mendorong kalian untuk senantiasa berbuat baik, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pemantik. Sekarang Bapak pengen bertanya. Kalau ada yang tahu, tolong ajukan tangan ya. Yang pertama, mengapa manusia perlu beriman kepada hari akhir? Tuh, siapa? Ayi, ya. Meningkatkan kesadaran spiritual, maksudnya membantu untuk lebih kesadaran spiritual mereka. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Ayi. Nah, manusia perlu beriman kepada hari akhir karena dengan iman itu kita sadar bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Ya. Nomor 2. Apa yang akan terjadi jika seseorang tidak percaya pada adanya hari akhir? Ya, sampean, yuk. Jika seseorang tidak percaya pada adanya hari akhir, maka ia bisa menjadi tidak takut berbuat dosa dan tidak merasa bertanggung jawab atas perbuatannya. Betul jawabannya? Ya, Pak. Ya, kita kasih aplaus dulu. Untuk nomor 3. Ya, benar. Bagaimana iman kepada hari akhir dapat memengaruhi sikap dan perilaku kita sehari-hari? Ayo. Ya, sampean ayo. Jika seseorang tidak percaya pada adanya hari akhir, maka ia Ya. bisa tidak takut berbuat dosa. Terus? Dan jika seseorang tidak percaya pada adanya hari akhir, maka ia bisa menjadi tidak takut berbuat dosa dan tidak merasa bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya, benar sekali, bisa kita kasih aplaus dulu. Nomor 1, menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir dengan bahasa sendiri. Nomor 2, menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. 3, menguraikan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat secara ya. Materi pembelajaran iman kepada hari akhir. Disimak baik-baik video yang ada di depan.
kita menginjak kepada pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa setelah kehidupan di dunia ini berakhir, manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama hidup. Pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan keadilannya, memberikan balasan berupa pahala bagi orang yang beriman dan beramal soleh, serta hukuman bagi orang yang durhaka dan berbuat dosa. Jadi pengertian iman kepada hari akhir itu bahwa orang itu harus percaya, harus meyakini bahwa nantinya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Yang mana kalau misalnya sudah hari kiamat itu manusia seluruh dunia pasti akan meninggal dunia, pasti mati. Kenapa demikian? Karena gunung yang ada di dunia ini hancur semuanya. Bahkan lautan yang ada di laut itu kedaratan semuanya, dan angin topan pada waktu itu sangatlah cepat. Jadi kemungkinan kecil seseorang itu akan hidup nantinya, pasti akan mati semuanya kalau sudah hari kiamat. Terus setelah itu ada yang namanya setelah orang meninggal dunia hari kiamat itu sudah selesai 40 hari hujan nanah dan darah itu akan nantinya terjadi. Itu selama 40 hari 40 malam. Dan setelah itu orang akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah. Nah, setelah itu digiringlah kepada yang namanya alam-alam barzakh. Alam barzakh itu orang berkumpulnya orang-orang yang meninggal dunia pada hari kiamat atau sebelumnya. Atau sebelumnya kaum Rasulullah itu dibangkitkan semuanya. Ketika itu juga berkumpul dalam alam barzakh, mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Jenis dan tanda-tanda hari akhir. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Jadi kiamat itu ada dua, anak. Ada yang kiamat kecil, ada kiamat besar. Kayak apa Pak kiamat kecil itu? Nah, kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa hancurnya sebagian kehidupan atau berakhirnya kehidupan seseorang, tetapi belum berakhirnya seluruh alam semesta. Kiamat sugro bisa berupa kematian seorang atau bencana alam besar yang menunjukkan banyak korban, seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus atau wabah penyakit. Ini ayatnya ini. Kullu nafsin bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan semuanya yang ada di dunia ini, yang hidup, bahkan hewan pun sekecil apapun itu pasti akan mati. Tidak ada yang hidup nantinya. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia hanyalah kenikmatan yang menipu. Jadi anak-anakku sekalian, bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Hidup selamanya itu ada di akhirat nanti. Jadi jangan sampai tergoyahkan iman kita. Jangan sampai kita diajak oleh teman kita kepada hal yang buruk. Kita mau, jangan. Karena kehidupan ini adalah sementara. Lanjut ya. Kiamat kubro adalah kiamat besar. Jadi kiamat besar ini adalah yaitu peristiwa hancurnya seluruh alam
semesta dan berakhirnya kehidupan di dunia ini. Pada saat itu semua makhluk hidup akan mati. Gunung-gunung hancur, lautan meluap, bintang-bintang berjatuhan, dan bumi digoncangkan dengan dahsyatnya. Kiamat kubro terjadi setelah tiupan sangkakala kedua oleh malaikat Israfil. Jadi nanti kalau hari kiamat itu ada trompet yang nantinya yang akan meniup. Itu yang meniup itu adalah malaikat. Jangan sampai mempunyai perasaan siapa yang meniup trompet itu. Jangan, itu malaikat yang meniupnya. Bapak akan sekarang ada tugas yang mana dijadikan 3 kelompok. Kelompok 1 ini di sini, kelompoknya Husin. Kelompoknya 2 Haji, siap ya. Kelompok 3 Kamila. Ini untuk kelompoknya 1 Husin. Untuk kelompok 2 Haji. Untuk kelompok 3 sebentar dulu ya. Untuk kelompok 3 ini B, tugasnya menampilkan contoh poster yang mana poster tersebut harus digambarkan per kelompok. Paling tidak itu 1 yang harus dikumpulkan. Jadi nantinya kalau dikumpulkan, tulis kelompoknya siapa saja. Misal musim, kelompoknya musim, kalau sudah selesai di bawahnya itu tulis kelompoknya siapa saja kelompoknya. Terus yang nomor 2, kelompok 2 lagi, kelompoknya nantinya ditulis di bawahnya. Haji, Gapur, sampai 5 anak. Yang kelompok 3 sama juga. Kelompok B, kelompok C ditulis nanti. Kalau ada yang sampean ada tahu sesuatu tentang gambar, itu tolong dibantu bantu atasnya biar cepat selesai. Warna bebas, dikasih warna apa aja terserah per kelompoknya. Dikasih warna merah, kuning, hijau. Jangan sampai guyon. Nanti kalau ada yang sulit boleh ditanyakan. Saya mesti beranggotakan di belakang itu punya Bapak. Satu, kemudian 2, itu
Itu tugasnya menggambar apa itu? Apa itu? Wah, bagus ini. Iman kepada hari akhir. Ya. Ayo kasih aplaus untuk musik dan kelompoknya. Silakan duduk kembali. Kelompok 2 maju ke depan. Ayo. Nanti presentasikan. Sebutkan anggotanya siapa aja. Ayo. Menggambar tentang Iman kepada hari akhir. iman kepada hari akhir. Ya, bagus juga ini gambarnya. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, maju ke depan. Bapak pengen tahu menggambar apa aja ini. Tolong sebutkan nama dan juga anggotanya. Nama saya Kamila Juliana, anggotanya Siti Nasifa, Halika, Taufik, dan Tus. Ya. Terus Bapak lihat, ingat hari akhir, perbaiki diri sejak dini. Setiap perbuatan akan ada balasannya. Mari berbuat baik sejak sekarang. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Dikasih nama dan juga kelas di atasnya. Saya sudah di ya. Terus lagi. Nanti kalau sudah selesai, sudah selesai. Ini. Ya. Ya, nama pribadinya siapa namanya? Kalau misalnya Halimatus, Halimatus. Musim. Namanya ditulis, tolong. Nama lengkapnya ya, kelasnya. Mana yang KBD-nya? KBD-nya ini. Mana yang KBD-nya? KBD-nya kalau sudah selesai, kelompok 3. KBD-nya.
Sudah pintar ya, anak kelas 5 ya. Apa yang kamu pahami tentang iman kepada hari akhir? Ya, iman kepada hari kiamat berarti percaya bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir dan akan ada kehidupan setelah kematian. Jadi saya dengan sampean ini wajib mempercayai bahwa nantinya setelah kematian, setelah kiamat itu tiba, baik itu kiamat pribadi atau kiamat kubro, kita akan mengalami kehidupan setelah kematian. Di mana itu? Tentunya bukan di dunia ini, akan tetapi di akhir. Yang nomor 2, mengapa manusia perlu iman kepada hari akhir? Yaitu iman kepada hari akhir mendorong manusia untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan dosa dan akan lebih termotivasi untuk melakukan amal saleh dan berakhlak mulia demi mendapatkan pahala di akhirat. Nomor 3, tuliskan 2 contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan orang beriman kepada hari akhir. Nomor 5, bagaimana perasaan Musa bekerja sama dalam kelompok membuat poster? Kesimpulan, hasil akhir merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Keyakinan terhadap datangnya hari akhir mengingatkan manusia bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Jadi anak-anakku sekalian, dunia ini cuma sebentar saja. Paling lamanya itu umur 70 tahun kita hidup. Tapi di akhirat nanti kita selamanya hidup di akhirat. Kalau kita masuk surganya Allah, amin Allahumma amin. Akan selamanya. Paham ya? Sedangkan kehidupan yang akan ada di akhirat, pada hari itu seluruh makhluk akan dibangkitkan dari kubur. Yaumul ba'ts, dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumul mahsyar, dihisab segala amal perbuatannya. Yaumul hisab, ditimbang amal baik dan buruknya. Yaumul mizan, itu ada di timbangan. Nanti mana yang lebih berat antara amal buruknya dan amal baiknya. Kalau ditimbang lebih banyak bagusnya, lebih banyak baiknya, maka akan masuk di dalam surganya Allah. Lalu menerima balasan yang adil dari Allah, yaumul jaza. Dengan beriman pada hari akhir, manusia terdorong untuk selalu berbuat baik, menjauhi perbuatan dosa dan mempersiapkan diri dengan amal saleh agar memperoleh kebahagiaan di surga serta terhindar dari azab neraka. Semoga